Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kawan-kawan inovatif. Jadi saya kali ini memperkenalkan bagaimana cara membuat filter air kolam koi di depan rumah secara alami. Jadi cerita konsep dari sebuah kolam itu sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan keindahan atau menciptakan taman di sebuah halaman yang kecil mungil, tetapi bisa memberikan suasana nyaman dan adem. Untuk itu saya akan memberikan beberapa konsep atau inspiratif terkait dengan kolam koi ini. Jadi pertama-tama sebenarnya kolam yang ada di depan kolam di depan saya ini sebenarnya inspirasinya muncul bagaimana menciptakan situasi adem di tengah-tengah bumi yang sangat tandus. Yaitu siapa yang tidak tahu kalau Sulawesi Tengah ini daerahnya daerah gersang, panas, tandus. Nah, muncullah mulai dari itu bagaimana ceritanya kita bisa tinggal di rumah dengan mendapatkan situasi yang adem, alami. Nah, berdasarkan itulah kita bagaimana kalau begitu kita harus punya kolam. Ternyata kolam yang kita bikin juga ini penuh tantangan. Yang pertama tantangan bagaimana awalnya, konsep awal itu saya buat 3 susun kolam. Awalnya tujuannya dia paling atas itu, karena yang paling atas itu sebenarnya untuk ikan yang kecil-kecil, anak ikan. Yang di bawahnya yang sedang, di bawah ikan yang besar-besar ya, kolam bawah. Nanti seperti apa besarnya kita akan lihat. Kita ingin mereview dulu ya, ide-ide sebenarnya dari mana kita bisa mencari ide di internet, di Google. Sekarang apa yang dicari semua bisa dilakukan dengan cara lakukan Google ya. Olehnya ketika idenya sudah dapat, kemudian dikombinasi bagaimana dengan rumah, jenis tipe rumah yang kita buat, apakah minimalis dan atau klasik. Jadi saya kebetulan konsepnya minimalis kemarin, sehingga kolam yang saya buat juga modelnya dengan pagar yang ada ini konsepnya minimalis. Nah, jadi kemudian beberapa kali juga memenuhi gagal. Awalnya ketika kita naikkan air ke atas, ternyata kolam yang di bawah ini, nah kalau kita lihat ini airnya jernih, kolamnya jernih, dan ikan-ikan juga di sini. Nah, ini cuma belum tak muncul dia, itu cuma kelihatan bayang-bayang saja. Ini airnya tidak pernah saya ganti, airnya sudah bunyi 6 bulan ya, 6 bulan belum pernah saya ganti. Ini karena apa? Karena ada filter, ada tanaman-tanaman di atasnya yang ini. Jadi aerator yang ada di sini naik, kemudian terus ke filter yang paling atas. Di filter paling atas ini awalnya sih tidak diisi apa-apa, ternyata begitu air naik 3 hari keruh lagi. Nah, makanya mencari ide seperti apa, ternyata saya setelah membuka-buka di Google bagaimana menanam tanaman hidroponik. Nah, akhirnya kami medianya yang kita isi itu hanya batu saja di dalamnya, kemudian isi tanah. Ternyata setelah kami praktekkan aplikasikan di kolam, ternyata air, apa yang terjadi, air yang awalnya tadi 3 hari keruh itu sudah
terfilter dengan sendirinya, tanamannya dapat, keindahannya dapat, kemudian manfaat kolam juga kita dapat. Ikan-ikan yang ada di kolam ini juga sehat-sehat. Nah ini kemudian ada tahap pengembangan ya, pengembangan tanaman-tanaman juga, cuma yang tanaman-tanaman yang dibuat itu hanya tanaman-tanaman air ya, sifatnya yang dapat memberikan kehidupan di air, seperti ini samblung, kemudian ada talas, kemudian ada bunga apa ini, sejenis bunga air, tanaman air. Kemudian ini juga ini pakis, pohon pakis ya. Pohon pakis yang kita dapat, yang dijadikan tempat merambatnya sebuah tanaman sambil yang merambat, itu sangat bagus sekali untuk diaplikasikan di melekatnya sebuah akar kayu. Kemudian pengembangan dari situ tadi, dari filter air ini, kemudian kita biar filternya lebih tahan lagi, kita buat pengembangan di sini. Nah, ini ada pengembangan, ada talas-talas yang saya sudah tanam di sini. Jadi air masuk ke sini dulu. Jadi awalnya saya isi dengan tanaman-tanaman pot yang direndam, ternyata percobaan itu gagal lagi. Akhirnya saya buat tanaman air saja, khususkan talas dan lain sebagainya. Nah ini seperti yang tahap 2, yang di trap kedua ini juga tanaman air. Tanaman air ternyata lebih lama lagi, dan rate yang trap yang paling bawah ini saya isi dengan kangkung, dan ini sudah 2 kali karena ini masih baru saya praktekkan. Kangkung, tanaman kangkung liar ini ternyata cukup berhasil ya, untuk ya 1 minggu 1 kali bisa dipanen. Jadi kolam ini cukup memberi inspirasi dan membuat bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari keindahannya suatu kolam. Kemudian manfaat sebuah isi kolam itu ada ikan di dalamnya. Di kolam itu ada ikan mujair, ikan mas, dengan ikan koi. Jadi seperti itulah yang saya bisa review, semoga bermanfaat untuk sebagai karya yang inovatif dari saya, atau mungkin bisa direview ke Anda praktekkan di rumah, sehingga Anda membuat kolam tidak perlu lagi membuat filter atau membeli filter secara dengan biaya besar. Anda cukup memasang tanaman di atasnya, kemudian medianya itu kerikil saja, batu kerikil. Buat ini bisa tahunan, Anda tidak perlu ini, nanti baru membersihkannya sekali setahun. Ya mungkin itu saja. Dan ini kolam mana ikan ya, tidak terlalu kentara ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.